Tes, tes. Suara saya kedengeran nggak? Sempat hilang nggak ini koneksinya? Iya, bener ya. Ini baru tersambung lagi. Makanya ini loading. Loading ya. Iya ya. Mendingin kayaknya sih. Oke, selamat malam Mbak Tini. Selamat bergabung. Iya, saya ibu kebetulan. Oh, baru masuk ya? Halo, Mbak Tini Wang. Mbak Tini ngedengerin suara saya sekarang. Oke, selamat bergabung ya Mbak Tini. Sekarang kita ini membahas soal UTS ekonominya. Mungkin Mbak Winnie sudah tertinggal setengah dari pelajaran kita ya. Maksudnya ini udah pertemuan ke-9 dan kita udah UTS. Jadi mungkin Mbak Tininya bisa menyusul, nanti saya kasih tugas atau gimana. Untuk saat ini ikuti saja dulu ya ininya kita. Oke, saya lanjut ya. Nah, kelebihan dari sistem ekonomi campuran yang kedua adalah semua ini berperan dan pemerintah sebagai controller dan yang bergerak sebagai pelaku ekonomi adalah individu atau masyarakat. Nah, dalam hal ini karena semua berperan, ada interaksi satu sama lain, tidak hanya individu saja gitu ya, individu fokus dengan tujuan hidupnya, tapi ada interaksi dari individu satu dengan individu yang lain, maka dapat menimbulkan kreativitas pada masing-masing pelaku ekonomi ini. Jadi semua ya tujuannya mencari keuntungan juga gitu. Kemudian pemerintah tidak hanya sebagai controller, tidak hanya berperan sebagai controller dan tugasnya juga tidak terlalu berat karena
swasta, yang dimana swasta itu entah itu pemerintah, pihak asing dan sebagainya bisa turut andil dalam kelas ini gitu. Maka tugasnya pemerintah bisa diringankan. Kemudian Waalaikumsalam Mbak Nila. Kemudian kelebihan selanjutnya, karena adanya campur tangan pemerintah tidak lepas tangan begitu saja, maka dapat mengkontrol kegiatan monopoli. Monopoli di sini artinya adalah hanya satu lembaga yang menguasai semua pasar. Seperti misalnya ketika listrik dipegang oleh pihak swasta atau di luar dari wewenang pemerintah, maka pihak swastanya bisa saja memberikan kesewenangan dalam menentukan harga dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian kekurangan dari sistem ekonomi campuran ini adalah susah nih menentukan unsur yang benar. Maksudnya di sini memisahkan antara kepribadian dan kebutuhan masyarakat. Maka harus lebih teliti dan berhati-hati dalam menjalankan sistem ekonomi ini. Gitu. Kemudian soal nomor 4, sebutkan beberapa komponen yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat kemakmuran kemajuan perekonomian. Apa saja? Jadi kemakmuran perekonomian satu negara itu diukur dari apa sih? Yaitu pertama kesejahteraan masyarakatnya ya, sudah pasti. Kenapa? Ketika misalnya masyarakatnya sejahtera, maka tidak adalah kesenjangan sosialnya minim. Maka masyarakatnya bisa sejahtera. Ya, yang dikatakan Mbak Alfian juga adalah pertumbuhan ekonomi. Benar sekali. Jadi ketika pertumbuhan ekonominya merata, misalnya kayak di Indonesia lah ya, kita ketahui bahwa perbedaan pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur dan Indonesia bagian Barat itu sangat jauh berbeda. Ketika misalnya masalah ini sudah bisa diatasi, maka ini bisa memakmurkan masyarakat Indonesia secara umum, penduduk dan kemudian apalagi tersedianya lapangan pekerjaan. Ketika masyarakatnya sudah atau memiliki angka pekerjanya itu tinggi, lapangan pekerjaannya luas, kemudian kesempatan masyarakat untuk mendapatkan kerja besar, maka itu dapat memakmurkan memakmurkan masyarakat. Iya, sorry ya. Ini loading karena tadi sempat keputus.
Oke, kemudian pertanyaan kelima yaitu jelaskan peranan masyarakat luar negeri dalam perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka itu adalah perekonomian yang meliputi pelaku ekonominya sudah mengglobal, mendunia, universal. Jadi tidak hanya hubungan masyarakat dengan pemerintahannya itu, tetapi udah menyangkut hubungan antar negara. Jadi ada namanya masyarakat luar negeri di situ. Apa sih peranannya masyarakat luar negeri? Peranannya yaitu bisa sebagai yang pertama adalah sebagai salah satu konsumennya kita. Kalau misalnya kita melakukan kegiatan ekspor, misalnya negara Indonesia melakukan kegiatan ekspor, berarti masyarakat luar negeri adalah pasar mereka atau konsumen mereka. Maka di sini bisa menjadi peluang bagi negara kita secara umum, khususnya peluang kepada masyarakat yang dapat menghasilkan produk ekspor, bisa menghasilkan keuntungan. Kemudian dari transaksi tersebut menggunakan mata uang asing gitu ya, maka bisa terjadi di situ ada value, nilai tukar atau dan segala macam, maka dapat meningkatkan devisa negara itu sendiri. Ya, benar kata Mbak Alfian. Kemudian peranan yang lainnya adalah itu tadi dari pihak kita yang mengekspor. Nah, ketika kita yang menerima barangnya mereka impor, berarti kita bisa memiliki atau memenuhi kebutuhan akan suatu barang. Misalnya salah satu barang, anggaplah di Indonesia itu kita lemah dalam teknologi. Kemudian masyarakat luar negeri, contohnya misalnya Jepang, Amerika, Korea, dan Jerman dan sebagainya, adalah negara penghasil teknologi. Maka negara-negara tersebut menawarkan barangnya ke kita. Keuntungannya adalah kita bisa menikmati barang tersebut. Tuh. Mesin-mesin dari negara tersebut kita bisa gunakan untuk melakukan kegiatan ekonomi di negara kita. Maka bisa membantu pelaksanaan kegiatan ekonomi di negara kita. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini yang nomor 6 saya hanya menyuruh cuman membubuhi keterangan. Apa sih keterangan setiap nomor yang ada pada bagan ini? Kita mulai dari bagan pertama. Bagan pertama itu adalah nomor 1 itu adalah belanja pegawai. Jadi ketika arahnya pemerintah keluar ke pasar barang, berarti ada kegiatan pemerintah membeli barang kan? Istilahnya di sini adalah belanja pegawai. Kemudian panah nomor 2. Panah nomor 2 itu mengarah rumah tangga ke pemerintah, perusahaan juga ke pemerintah. Apa yang dikeluarkan? Istilahnya adalah pajak. Jadi rumah tangga membeli barang, kemudian apa yang dibayarkan itu
merupakan keuntungan suatu perusahaan. Dan juga dari barang yang dia beli, konsumen pun membayar pajak untuk pemerintah. Namanya kalau kita membeli barang, istilahnya pajak pertambahan nilai, PPN gitu ya. Kemudian dari pihak perusahaan pun sama istilahnya pajak. Jadi produsen di sini menghasilkan suatu barang, kemudian menjualnya, dapat keuntungan, mereka pun dari keuntungan tersebut membayar pajak juga, istilahnya pajak penghasilan perusahaan. Seperti itu. Kemudian bagan nomor 3. Nomor 3 itu arahnya rumah tangga dan konsumen. Ini kenapa panahnya searah gitu ya? Ada arah panahnya ke arah rumah tangga, panahnya pun ke arah produsen. Tapi di sini yang kita tekankan perusahaan ke rumah tangga yang ketiga. Apa yang dihasilkan adalah barang dan jasa. Jadi ketika produsen atau perusahaan ini menghasilkan barang dan jasa, barang tersebut didistribusikan atau dijual, hasilnya itu barang dan jasa dijual ke rumah tangga seperti itu. Yang selanjutnya nomor 4, arahnya dari rumah tangga ke perusahaan. Apa sih yang diberikan rumah tangga atau konsumen ke perusahaan? Yaitu adalah faktor produksi. Karena ternyata konsumen juga memberikan andil dalam penyediaan faktor produksi perusahaan. Seperti perusahaan membutuhkan sumber daya alam. Contohnya misalnya barang-barang mentah. Nah, barang-barang mentah ternyata bisa dihasilkan si konsumen ini. Konsumen misalnya usahanya punya pertanian, punya lahan atau barang yang dibutuhkan perusahaan, maka konsumen bisa menyediakan barang itu kemudian dijual ke perusahaan. Selanjutnya barang yang lain adalah jasanya konsumen. Nah, ketika perusahaan membutuhkan sumber daya manusia, maka konsumen di sini bisa menyediakan jasanya, jasa pekerjanya untuk perusahaan. Maka di situ nomor 4 lebih cocoknya adalah konsumen menyediakan atau memberikan faktor-faktor produksi ke perusahaan. Selanjutnya nomor 5, ada ini arahnya dari rumah tangga ke berhenti di perusahaan. Yang dibahas adalah ini ya, kotak di dalam ini gitu. Kotak di dalam. Jadi arah dari rumah tangga ke perusahaan. Nomor 5 itu adalah belanja konsumen. Apa yang dilakukan rumah tangga konsumen yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan produsen. Lihat keterangan di sini ada namanya istilahnya pasar barang dan pasar faktor produksi. Pasar barang berarti lingkupnya si perusahaan, pasar yang menemukan atau mempertemukan rumah tangga konsumen dan produsen, di mana
konsumen di sini dapat memenuhi kebutuhannya pada pasar barang, kemudian perusahaan di sini dapat menyediakan kebutuhan si konsumen itu gitu ya. Makanya di nomor 5 itu adalah belanjanya konsumen. Kemudian 6, ketika hampir sampai di perusahaan, apa yang didapatkan oleh perusahaan adalah penerimaan dari konsumen, jadi upahnya atau bayarannya. Kemudian nomor 7 adalah sama, pengeluarannya produsen gitu. Pengeluarannya produsen, apa pengeluarannya ya? Berupa gaji atau upah, dan itu diterima oleh rumah tangga penyedia sumber daya itu tadi gitu. Bingung ya? Ya, salah satu apa ya yang membingungkan di ekonomi sih sebenarnya bagaimana cara membaca atau maksud membaca ini ya, bagannya ekonomi. Kan ekonomi itu erat dengan grafik, bagan, alur gitu. Nah, di sini kita mencoba untuk bagaimana cara membacanya itu. Sebenarnya kalau teman-teman mungkin menjelaskan dengan bahasa mungkin semua pada benar gitu. Tapi ketika misalnya kita jawab, kita tuangkan ke simpelnya, ke bentuk bagan atau diagram, disitulah mungkin biasanya letak kesusahannya ya. Tapi ya mencoba lah gitu. Nantilah di sini saya kan sudah jelaskan, jadi kita sama-sama belajar lah. Oh, ternyata maksudnya di sini gitu. Karena mungkin pas saya menjelaskan pun teman-teman kurang ini ya, kurang memperhatikan dalam arti hanya fokus ke ininya saja, alurnya dalam bentuk cerita gitu. Saya jelaskan ini ada istilahnya ini dan ini, kemudian ketika dituangkan ke bagan bingung gitu karena arah panahnya yang membingungkan ya. Maka disinilah mungkin teman-teman bisa mencoba untuk belajar gitu, sama-sama belajar. Tapi maksudnya semua pada paham kan? Oke, itu tadi penjelasan dari UTS-nya kita. Saya rasa ini apa teman-teman insya Allah sudah paham, mengerti gitu. Oh gitu. Nomor 6 diulang ya. Oke. Di sini berilah keterangan setiap nomor pada tanda panah yang terdapat dalam gambar. Nah, tanda panah pertama itu kita lihat ya di sini. Tanda pertama itu adalah belanja pegawai. Jadi hubungan pemerintah ke luar, ke pasar barang. Ada panahnya ke sini, kemudian mengarah ke sini, mengarah ke sini, dan ke pasar barang. Nah, apa yang terjadi di kegiatan itu adalah ada namanya belanja pegawai. Nah, pemerintah juga sebenarnya kan tidak hanya sebagai penyedia saja, pengontrol saja, tetapi dia juga sebagai konsumen. Konsumennya ya mungkin alat-alat kebutuhan dari
pemerintah itu sendiri, atau gaji yang dibayarkan ke gaji pegawai pun adalah belanja pemerintah gitu. Makanya di sini istilahnya belanja pegawai. Kemudian nomor dua arahnya dari rumah tangga ke pemerintah atau perusahaan ke pemerintah. Jadi intinya di sini pemerintah ya. Maka apa yang dihasilkan di sini adalah pajak, bukan arahnya semua ke pemerintah, berarti hasilnya pajak, yaitu rumah tangga menyetorkan pajaknya rumah tangga sih. Pajaknya rumah tangga itu apa sih? Pertama, kalau dari sisi rumah tangga, ketika misalnya kita membeli suatu barang-barang konsumsinya kita dikenakan namanya pajak pertambahan nilai atau PPN. Jadi kita membayar produknya dan pajaknya. Produknya itu uang produknya lari ke perusahaan atau produsen, kemudian sisa pajaknya itu adalah larinya ke pemerintah. Kemudian misalnya rumah tangga bekerja, konsumennya bekerja, dari hasilnya, dari gajinya itu rumah tangga membayarkan pajak ke pemerintah. Pajaknya apa istilahnya? Pajak penghasilan individunya ya, karyawan istilahnya. Kemudian di sisi perusahaan atau produsen, di sisi perusahaan menjalankan kegiatan usahanya. Ketika dia menjalankan kegiatan usahanya, memproduksi, menjual, kemudian mendapatkan keuntungannya itu tidak serta-merta dinikmati lagi, tapi ada persennya pemerintah di situ. Maka sesuai dengan persen yang sudah ditentukan pemerintah, maka perusahaan wajib membayar pajak penghasilan perusahaan ke pemerintah. Jadi makanya nomor 2 itu adalah pajak. Kemudian nomor 3 adalah arahnya dari perusahaan ke apa yang terjadi pada pasar barang, yang arahnya itu perusahaan ke rumah tangga, adalah transfer atau barang dan jasa. Jadi apa yang terjadi di sini, perusahaan menyalurkan barang dan jasanya ke konsumen. Maka di sini nomor 3 adalah keterangannya barang dan jasa. Kan perusahaan itu melakukan kegiatan produksi, kemudian menghasilkan hasilnya itu adalah barang dan jasa. Barang dan jasanya didistribusikan di sini melalui pasar barang ke rumah tangga atau konsumen. Tuh. Kemudian di pasar faktor produksi nomor 4. Arahnya kita lihat ya arahnya ini. Yang nomor 4 berarti dari rumah tangga ke perusahaan. Apa yang terjadi dalam rumah tangga ini? Terjadi transfer atau pemberian faktor produksi. Jadi nomor 4 jawabannya faktor produksi. Maksudnya adalah rumah tangga menyediakan faktor-faktor produksi, faktor-faktor sumber daya maksudnya di sini, yang dibutuhkan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam menghasilkan barang dan jasa. Faktor produksinya berupa sumber daya alam, manusia, modal, atau teknologi. Kemudian nomor 5 di sini kita lihat ya, dari rumah tangga ke perusahaan. Nah, di sini rumah tangga belanja ya, membelanjakan uangnya. Kemudian rumah tangga belanja, apa yang dihasilkan?
apa yang diterima oleh perusahaan yaitu penghasilan atau penerimaan atau keuntungan. Makanya di sini adalah belanja konsumen, kemudian di sini penerimaan untuk produsen. Kemudian di sini nomor 7 arahnya ke konsumen, yaitu di sini apa? Pengeluaran produsen. Pengeluarannya produsen berupa apa sih? Berupa jadi nomor 7 pengeluaran ya, pengeluaran produsen. Bentuknya adalah upah, gaji, pengembalian modal, itu tergantung faktor produksi yang diberikan oleh rumah tangga konsumen. Waalaikumsalam Mbak Desti. Malam Mbak Desti. Tuh tadi. Mbak Afu sudah jelas? Dan teman-teman lainnya? Sudah jelas ya? Alhamdulillah. Berarti itu tadi. Itu adalah penjelasan yang terkait dengan UTS kita ya. Dan semoga teman-teman bisa menyaring ilmunya dan bisa mempelajari ininya dan tahulah kesalahannya letaknya di mana. Bagi teman-teman yang nggak mengerti karena telat, terus misalnya kayak Mbak Tini Uang tadi belum mengerti karena mungkin baru masuk, ya bisa dilihat rekaman dari pembelajaran malam ini, nanti saya share di grupnya. Kemudian mungkin terkhusus buat Mbak Tini Uang, mungkin bisa belajar mandiri untuk ketertinggalannya ya. Soalnya kita udah di pertengahan semester ini, kita udah UTS dan sekarang pertemuan ke-9. Mungkin bisa dilihat video-video pembelajaran dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8 kemarin gitu. Nanti saya akan kasih tugas khusus untuk Mbak Tini untuk mengejar, mungkin karena UTS-nya telat gitu ya, nanti ada UTS khusus. Kemudian bisa juga udah tahu kan Mbak Tini kita punya e-book masing-masing, electronic book. Nah, Mbak Tini bisa pelajari di modulnya belajar mandiri. Oke, kita move ke ini ya. Nah, pekan lalu kan kita sudah membahas mengenai hukum permintaan, hukum penawaran, dan hubungan keseimbangan. Maka ayo kita sama-sama mengerjakan latihan soalnya. Jelas nggak ini layarnya? Teman-teman bisa melihat jelaskah? Oke. Perlu saya gedein atau gimana nih? Oke, saya gedein ya. Ini ada pilihan ganda. Sekarang kurang gede ya? Masih belum kelihatan?
Oke, udah jelas ya. Yaitu nomor 1 ya. Pada tingkat harga keseimbangan, jumlah barang yang terjual akan, ayo, jawabannya apa? Mencapai tingkat maksimal, mengalami kekurangan, mengalami peningkatan, tidak stabil atau konstan dan sejajar. Oke, saya kasih waktu 3 menit untuk menjawab soal 1 dan soal 2 ini. Jadi, teman-teman keep atau simpan jawabannya masing-masing ya. Nanti kita bahasnya sama-sama gitu. Sambil teman-teman juga mikir apa jawabannya. Kemudian nanti saya bilang nomor satunya apa, nomor duanya apa gitu ya. Tiga menit kayaknya terlalu lama ya. 1 menit lah. Saya rasa teman-teman udah pada pintar ini. Di setornya ya di chatting ini Mbak, di chat roomnya. Jadi kalau misalnya saya nanya nomor 1 jawabannya apa, nomor 2 jawabannya apa, nama Mbaknya masing-masing dari kalian bisa menulis di chat roomnya. Jadi keep dulu 1 menit, saya akan tanya balik. Oke, nomor 1 dan nomor 2 apa jawabannya? Masing-masing dari kalian bisa menuliskan. Semua pada jawab C. Jawab C ini untuk apa nih? Untuk nomor 1 dan 2 atau nomor 1 C, nomor 2 lain? Mbak Bintang nggak bisa lihat. Coba bisa ini Mbak, masuk dulu, kemudian keluar dulu, kemudian masuk kembali. Mungkin perlu di refresh. Oke. Oh, tadi error. Sekarang gimana Mbak Bintang? Udah jelas? Untuk nomor 1 dulu deh. 1 itu apa? Rata-rata menjawab C. Tolong salah satu dari kalian jelasin kenapa sih memilih C. Pada tingkat harga keseimbangan, jumlah barang yang terjual akan mengalami peningkatan, mengalami kekurangan, tidak stabil, konstan dan sejajar, atau mencapai tingkat maksimal.
Mbak Alfian menjawab A, yang lain menjawab C. Oh, 2A. Satu tadi C, sepakat semua C. Coba jelasin alasan kalian menjawab C untuk nomor 1. Alasannya apa, teman-teman? Nah, ini kok nggak ada ngejelasin alasannya apa? Nah, kita harus tahu dulu deh, tingkat harga keseimbangan di situ apa? Mbak Siti Sumarni, karena penjual menguasai pasar, jadi penjual bisa seenaknya menaikkan dan menurunkan harga karena tidak seimbang daya beli. Oke, saya jelasin dulu ya. Maksud dari harga keseimbangan itu kan kita ketahui sama-sama ya, bahwa di sisi konsumen tuh maunya ya memiliki barang permintaannya terpenuhi dengan harga yang murah atau harga yang sewajarnya menurut si konsumen. Jadi semakin murah semakin banyak permintaan di sisi permintaan. Kemudian di sisi penawaran, karena si penjual ingin mendapatkan untung, semakin mahal harga maka semakin banyak barang yang ingin ditawarkan, gitu ya. Kalau kita lihat sisi permintaan dan penawaran kan kontras. Kontrasnya adalah yang satu ingin murah, kemudian yang satu ingin mahal gitu. Nah, harga keseimbangan di sini adalah wadah untuk menemukan win-win solution atau sama-sama enaknya, jalan tengahnya. Gimana nih? Jadi di sini mempertemukan atau mencari titik temu dari harga penawaran dan permintaan. Maka di sini ketika misalnya pada tingkat harga keseimbangan, jumlah barang yang terjual akan, yang lebih tepatnya adalah mencapai tingkat maksimal, karena di sini letaknya kan harga keseimbangan itu adalah harga pasar, jadi harga yang berlaku di pasaran. Ketika misalnya tercipta harga keseimbangan, maka benar ini adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli, di mana mereka menyepakati harga itulah sebagai harga yang bisa diterima kedua belah pihak, bisa diterima sisi konsumen dan sisi produsen. Jadi lebih tepatnya mencapai tingkat di situ adalah tingkat maksimal. Karena ketika misalnya kayak teman-teman tadi ya menjelaskan C mengalami peningkatan, itu sebenarnya lebih membahas ke sifat penjual saja ya. Nah, kalau di sisi pembeli melihat harga yang naik banget, pembeli kan ya mundur untuk membeli barang tersebut karena dia berpikir mahal, nggak worth it untuk membeli barang seperti itu. Maka nggak sinkron, nggak ketemu. Jadi lebih tepatnya adalah harga keseimbangan, jumlah barang yang terjual akan mencapai tingkat maksimal.
1 jawabannya adalah A. Sepakat ya? Manut ya, sebenarnya nggak manut-manut aja. Di sini nih tugas apa? Latihan soal ini membantu kita, jadi teman-teman bisa, oh iya, saya kemampuan saya menyerap atau mengetahui materi sebelumnya itu sampai sini. Berarti kalau tidak matching, teman-teman ya buka lagi lah catatannya atau buka lagi modulnya gitu. Oke. Nomor 2. Jawabannya apa nomor 2? Nggak apa-apa Mbak Afu jarang buka buku, tapi di kelasnya insya Allah menyerap semua ilmunya gitu ya, jadi mengefisienkan waktunya. Jawabannya C. Yang lain saya bacakan ya. Pasar yang dikuasai oleh penjual yang dapat mempermainkan harga apabila harga dinaikkan terus, sedangkan daya beli tak bisa mengimbangi, maka akan terjadi saya coba D. A. Ada yang A, ada yang D, ada yang C. Yang B belum ada yang pilih deh. Ini 3 nih jawaban ininya. Ada 2 jawaban C-nya. A, B, C, D, E ya. Jadi harga cenderung turun. A, B harga cenderung naik. C harga cenderung tetap. D harga tak menentu. Dan E harga tidak terpengaruh. C berarti harga cenderung tetap atau harga tak menentu nih teman-teman. Iya, C-nya 2. Jadi di situ adalah untuk harga tak menentu adalah D dan harga tidak terpengaruh adalah E. Harga tak menentu. Nah, harga tidak terpengaruh. Alasannya? Jadi ketika bisa saja kalau terus naik sementara nggak ada yang beli, ntar penjualnya open sale. Jadi jawabannya Mbak Dewi apa? Tidak menentu. Oke, ini berkaitan dengan ini ya, masih berkaitan dengan harga keseimbangan. Kan di sini berbicara dengan pasar, harga pasar. Nah, ketika di sini ilustrasinya ketika penjual yang dapat mempermainkan harga, ketika dinaikkan
daya beli yang tidak bisa mengimbangi, maka akan terjadi seperti yang dijelaskan Mbak Dewi. Ya benar, ilustrasinya udah benar. Toh tidak mungkin penjual bertahan dengan kemauannya untuk menaikkan terus gitu, sedangkan tidak ada yang membeli, maka dia dapat uang atau keuntungan dari mana gitu kan. Maka akan terjadi perubahan harga ke cenderung turun. Kenapa? Karena daya belinya kan untuk mempertemukan daya beli konsumen, kemampuan konsumen untuk membelinya, maka cenderung turun. Prinsipnya di hukum keseimbangan, ketika misalnya tercipta harga keseimbangan, harga pasar, dan salah satu dari pihak tersebut melenceng ya dari harga keseimbangan, atau di sini penjual ingin menaikkan harga dari harga keseimbangan, maka itu tidak akan bertahan lama harganya, karena kecenderungan bahwa harga keseimbangan pun dipengaruhi salah satunya ya daya beli masyarakat. Ketika misalnya masyarakat tidak ada yang membeli, kemudian si penjual bertahan dengan harga segitu, maka konsekuensinya mereka tidak mendapatkan keuntungan gitu, barangnya tidak laku, maka terjadilah perubahan. Tapi lebih cocoknya jawabannya adalah A, harga cenderung turun untuk memenuhi kebutuhan si konsumen gitu ya. Kalau harga tak menentu kan bisa saja lebih naik lagi, bisa saja lebih turun, jadi kurang tepat. Oke, malam ini mungkin sampai sini saja dulu ya, soalnya waktu ternyata udah tinggal 20 detik. Saya tutup saja, insya Allah pekan depan kita lanjutkan lagi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, kesalahan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat.